Di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bikin baju bertemu lagi dengan saya di channel Anjas the Tailor dalam waktunya tuang diet ngomongin bola. Dan sebelumnya untuk sahabat bikin baju yang baru saja bergabung di channel ini, agar jangan lupa ya untuk membantu channel kita ini agar terus berkembang dan terus lebih baik lagi ke depannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Ya sahabat bikin baju, selepas pagelaran Euro 2024 dan Copa America 2024, kini mata para pecinta sepak bola terkhusus di Indonesia kembali tertuju pada timnas tentunya ya. Yang mana ini timnas kelompok umur, yaitu timnas U19 ya, yang saat ini sedang mengikuti turnamen Piala AFF U19 yang baru saja kemarin dibuka. Dan di pertandingan pertama timnas kita berhadapan dengan timnas Filipina yang alhamdulillah bisa keluar sebagai pemenang dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 6-0. Dan satu hal lagi yang patut kita syukuri adalah gol terakhir yang dicetak oleh pemain baru di timnas U19 ini, yaitu James Raven ya. Dan dengan begitu dia mampu memecahkan telur atau intinya memecah kebuntuan untuk dirinya sendiri, karena selama dia bermain untuk timnas terus di U19 dan U20 kemarin yang waktu di Toulon Cup itu baru pada pertandingan turnamen AFF inilah dia bisa mencetak golnya yang pertama. Dan semoga dengan gol tersebut itu menjadi pembuka untuk gol-gol yang lainnya, karena biasanya seperti itu kan sobat bikin baju, kalau seorang striker itu memerlukan satu gol terlebih dahulu untuk agar dia bisa nantinya lebih enak lagi ke depannya, lebih bisa berimprovisasi lagi dengan rekan-rekan timnya. Dan sebelum lebih jauh lagi kita berbicara tentang Piala AFF U19 ini jangan lupa ngopi dulu sahabat bikin baju biar nggak ngantuk. Biarpun kopinya belum ada judulnya, sahabat bikin baju belum ada mereknya, ini kopi hitam, tapi kita minum saja. Barangkali nanti ada yang mau menyimpan merek kopinya di sini. Kita tunggu ya, sahabat bikin baju. Dan seperti ini ya, sahabat bikin baju, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk jadwal yang timnasnya, jadwal timnas saja di turnamen AFF U19 ini. Yaitu ini jadwalnya ya, sahabat bikin baju. Yang pertama kemarin kita menang melawan Filipina. Yang kedua, yang ketiga kita lihat aja, semoga nanti bisa berprogres ya, terus meningkat progresnya, baik dari segi kolektivitas tim, permainan, sampai skill mereka bisa lebih dikeluarkan lagi di pertandingan berikutnya. Yang grupnya sendiri sahabat bikin baju adalah seperti ini grup A, grup B, dan grup C. Nah itu sahabat bikin baju. Nanti kita akan berbicara seputar pembagian grup ini. Dan sebelumnya sebelum saya membuat video ini sahabat bikin baju, ada salah satu masukan dari salah seorang sahabat bikin baju pada saya yaitu mengusulkan untuk membuat prediksi di turnamen Piala AFF ini. Ini komentarnya. Dan memang cukup menarik ya sahabat bikin baju kalau kita berbicara dalam skup regional ASEAN ya, di salah satunya di Piala AFF U19 ini. Nah kalau dari segi pembagian grup, mungkin apakah sahabat bikin baju juga mempunyai pikiran yang sama seperti saya? Karena kita lihat ya, pembagian grup untuk grup A, B, C-nya ini, kita lihat dengan kemarin di turnamen Piala AFF U16,
sepertinya ada kemiripan ataupun ada sesuatu yang berbeda ya, ataupun yang lain lah. Kita terus untuk timnas Indonesia. Dari yang turnamen yang usia 16 kemarin, kita tergabung di grup yang terbilang, kalau kata netizen Malaysia, grup enteng, kayaknya grup muda. Begitupun di turnamen yang U19-nya ini, nampak kayaknya sih sampai dengan turnamen yang ini selesai U19, netizen Malaysia akan terus semakin kencang ini ngomongin masalah pembagian grupnya lewat bikin baju. Kita lihat kan Malaysia tergabungnya di grup yang mana. Ya kalau dulu kan biasanya kita yang di grup neraka itu pasti saja. Yang namanya timnas Indonesia pasti nggak pernah tergabung di grup neraka kan. Kalau sekarang mungkin Malaysia itu. Mungkin keadaan ini ya, sahabat Gaju, yang namanya di ASEAN maupun di AFF dari dulu juga kita tahu lah. Apalagi kalau para pengamat senior ya, dan salah satunya yang di channel ini yang idola saya, Rio Haspot itu kan, itu sering sekali dibahas. Dan satu lagi mungkin yang sering saya lihat channel bola itu adalah Pak Gololewo Channel, itu salah satunya. Menyoroti biasanya untuk sepak bola regional ASEAN ini ya, terutama AFF. Karena memang sih ini yang biasanya ya dalam pembagian grup ini, apalagi di Indonesia, kepala kita itu langsung teringatnya kepada ini kan, fulus cuan. Ya kita siapa yang nggak tahu lah, jangan di ASEAN, di Asia aja kan, di Asia bahkan dunia semua sekarang sudah pada tahu bagaimana animo penonton di Indonesia kan. Nggak peduli yang usia 19, usia 20, usia 15, usia 10 tahun, bahkan perempuan sepak bola wanita pun kan, itu selalu dipenuhi dengan penonton di stadion itu. Itu kan pastinya nggak AFF juga kan mempunyai pikiran yang sama, ataupun ya namanya siapa sih yang mau rugi dalam satu untuk event organizer yang menyelenggarakan sebuah turnamen ataupun event kalau bukan keuntungan yang dicari. Ya seperti itulah, makanya kan Indonesia ini tergabung di grup yang terbilang ringan, otomatis kan insya Allah lancar jalannya sampai nanti ke semifinal, bahkan mungkin diharapkan ini bisa sampai ke final Indonesia. Kalau Indonesia bisa sampai ke final ini dengan Stadion Gelora Bung Tomo yang kapasitasnya 40.000 penonton lebih kan, itu bukan keuntungan sedikit nanti yang akan didapatkan oleh panitia. Bayangkan. Cuman biasanya seperti itu. Kalau di senior itu kan biasanya di Piala Tiger dulu, Piala AFF ataupun di SEA Games. Itu Indonesia itu diberi kelancaran sampai ke lolos fase grup, masuk semifinal, masuk final, itu pasti lancar. Tapi di final biasanya itu. Nah untuk grup A sendiri itu kan udah jelas lah timnas kita ini yang menjadi unggulan pertama. Terus mungkin hambatan yang bisa dibilang yang cukup berarti ini ada di Kamboja nantinya, sahabat bikin baju. Kita tahu ya Kamboja sekarang sedang terus meningkat ininya statistik di timnasnya, baik yang di kelompok umur juga kan, di kemarin yang U19 mampu bermain imbang dengan Thailand. Nah dan di U19 ini mereka tergabung dengan grup kita. Terus yang kedua grup B ini menarik di sini di grup B karena ada Australia dan Vietnam, sahabat bikin baju. Nah ini Vietnam tentunya mempunyai tantangan yang lebih berat daripada kita, karena berhadapan dengan Australia yang juara sebanyak 4 kali kan di usia 19 ini. Nah ini kita menarik, kita tunggu, kita lihat nanti apakah Australia ataupun Vietnam yang mampu menjadi pemuncak di grup B ini. Tapi di samping Australia dan Vietnam ini jangan dianggap sebelah mata Laos dan Myanmar juga ya, sahabat bikin baju.
Nah, Laos dan Myanmar juga jangan dipandang sebelah mata sahabat bikin baju, karena kita lihat meskipun kemarin waktu di U16 Laos bisa dikalahkan oleh timnas kita dengan skor yang cukup telak kan, 5-0 kalau nggak salah. Itu mereka dari segi permainan cukup bisa merepotkan juga, cukup bisa mengimbangi sepanjang babak pertama kan. Itu sobat bikin baju. Laos, Myanmar juga ini notabene tim-tim Asia Tenggara. Kalau Laos memang tim yang baru sedang berkembang, kalau Myanmar memang tim negara yang memang punya sejarah di sepak bola ASEAN dari dulu juga. Dan sekarang mereka sedang berusaha terus membangkitkan kembali kan kejayaan. Dan yang terakhir di grup C ya sahabat bikin baju. Di grup C ini tergabung ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah di sini menarik, ini untuk timnas Malaysia sahabat bikin baju. Ini untuk netizen dari negara tetangga, siapkan saja komentar-komentar berkelasnya nanti. Karena begini sobat bikin baju, timnas Malaysia itu mau di kelompok umur, mau senior, kalau mereka misalnya bertemu dengan Thailand dan dikalahkan oleh Thailand, itu ngamuk-ngamuknya justru ke timnas kita, bukan ke timnas Thailand. Itulah uniknya netizen dari negara tetangga ini, sobat bikin baju. Mau dikalahkan Thailand, mau dikalahkan Vietnam, mau dikalahkan Australia, mereka pasti ngamuknya ke timnas kita. Itu aneh bin ajaib di luar Nurul. Itu menarik sahabat bikin baju. Kita siap-siap saja membuat barikade pertahanan untuk netizen kita ini membentengi nanti serbuan dari komentar netizen negara tetangga ini sahabat bikin baju. Karena ini sudah dari pembagian grup saja ini sudah terlihat nih ininya apa riak-riak mereka ini, aroma wajah kemurkaan mereka ini terhadap kita, terhadap timnas kita sahabat bikin baju. Ini menarik, kita tunggu. Dan untuk ini ya sahabat bikin baju, untuk prediksi sendiri ya, di video ini yang pertama kali kita prediksi adalah siapa tim mana saya yang akan lolos gitu lah nantinya. Karena kalau kita lihat kan secara di atas kertas ataupun secara juara peringkat ke-1-nya itu kita kan sudah bisa meraba-raba, ini sudah bisa menerawang, yang mana kan udah pastilah Indonesia dari grup A, dari grup B bisa Australia, dari grup C Thailand. Itu tinggal kita nanti mencari peringkat kedua ataupun runner up terbaiknya nantinya karena ada 3 runner up di antara grup A, B, C ini. Nah dari ketiga runner up nanti tentunya runner up terbaik yang punya poin lebih tinggi itu yang akan ikut lolos ke semifinal. Kalau secara juara grup tadi kita sudah bisa disebutkan lah, Indonesia, Australia, Thailand. Nah mungkin di antara Malaysia dan Vietnam ini nantinya yang bersaing merebutkan posisi runner up terbaik. Kalau secara Vietnam ini ada potensi mungkin untuk bisa menahan imbang Australia nantinya. Tapi kalau Malaysia kita lihat agak berat lah untuk bisa mengalahkan Thailand ataupun menahan imbang Thailand. Karena kalau untuk baik Malaysia ataupun Vietnam, kalau Vietnam kan selain Australia itu kan yang akan mereka hadapi adalah Laos dan Myanmar. Adapun untuk di grup C-nya Malaysia selain Thailand itu tim yang akan mereka hadapi itu Singapura dan Brunei Darussalam. Dan secara di atas kertas kita mungkin mempunyai kesimpulan kalau Vietnam bakalan sulit lah mengatasi Myanmar dan Laos, dan Malaysia tidak akan kesulitan mengatasi Singapura dan Brunei Darussalam. Karena ada sampai sekarang Singapura itu masih belum move on ya sahabat bikin baju. Dari yang senior sampai ke kelompok umur, mereka masih selalu jadi lumbung gol lawan-lawannya di setiap turnamen itu. Tak mungkin ini permasalahannya nanti Malaysia gimana penentuannya saat bertemu dengan Thailand, begitupun dengan Vietnam. Tapi kalau saya pribadi ya, ini ya ingat ini hanya
apa namanya, prediksi atau analisa. Kalau benar itulah kebetulan mungkin sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, dan kalau salah yaitu pantas saja lah gitu, namanya juga tebak-tebakan. Tapi dari prediksi saya, yang akan lolos itu untuk juara grup Indonesia, Australia, dan Thailand, dan untuk runner up-nya saya sendiri memilih Vietnam. Jadi untuk di grup B antara Australia dan Vietnam ini bisa silih berganti lah. Kalau nggak Australia bisa Vietnam. Yang pasti kemungkinan prediksi saya Vietnam bisa menahan imbang Australia, tapi tidak dengan Malaysia. Nah mungkin bagaimana dengan prediksi sahabat bikin baju semuanya? Saya tunggu nanti di kolom komentar di bawah ya. Dan kita akan lihat nanti usai penyisihan grup hasilnya seperti apa, dan mungkin sepanjang pertandingan di fase grup ini kita terus evaluasi, kita lihat analisa bagaimana tim-tim yang kita prediksi akan lolos ke nantinya ke babak berikutnya, babak semifinal. Terus sahabat bikin baju, jangan lupa ya, kita selenggarakan lagi di video ini prediksi turnamen untuk Piala AFF U19. Nah, itulah sahabat bikin baju, untuk terus mengasah latihan mengasah skill analisa dan prediksi kita nantinya. Dan terakhir sebelum ditutup dari saya, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.